Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Naufal Kensi Atorik dari kelas PBS 2E akan menceritakan kembali mengenai perjanjian Giyanti. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainal Anwar. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC dengan pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Mataram kepada Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa tidak ikut dalam perjanjian ini. Setelah perjanjian damai ditandatangani, Pangeran Mangkubumi kemudian ikut memerangi kelompok Pangeran Sambernyawa. Mereka kemudian juga menandatangani perjanjian damai dalam perjanjian selanjutnya, yaitu Perjanjian Salatiga. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian di Desa Janti. Dalam ejaan Van Opulsion menjadi Gijanti. Kini terletak di Dusun Kerten, Desa Jatiharjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Latar belakang dari perjanjian Giyanti adalah hasil utama dari Perang Tahta Jawa ketiga pada tahun 1749 sampai 1757. Pakubuwono II, Susuhunan Mataram telah mendukung pemberontakan Tionghoa melawan Belanda. Pada tahun 1743, sebagai pembayaran untuk pemulihan kekuasaannya, Sunan menyerahkan pantai utara Jawa dan Madura kepada Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC. Pakubuwono III didukung Kompeni menggantikan tahta setelah wafatnya Pakubuwono II. Namun ia harus menghadapi saingan ayahnya, yaitu Pangeran Sambernyawa yang pernah menduduki suatu daerah bernama Sukowati yang sekarang bernama Sragen. Pada tahun 1749, Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwono II, yang tidak puas dengan kedudukannya yang lebih rendah, bergabung dengan Pangeran Sambernyawa dalam menentang Pakubuwono III. VOC mengirim pasukan untuk membantu Pakubuwono III, tetapi pemberontakan terus berlanjut. Baru pada tahun 1755, Pangeran Mangkubumi melepaskan diri dari Pangeran Sambernyawa dan menerima tawaran perdamaian di Giyanti, yang membagi Mataram menjadi dua bagian. Pangeran Sambernyawa baru menandatangani perjanjian dengan VOC pada tahun 1757 melalui Perjanjian Salatiga, yang memberinya hak untuk memiliki bagian dari timur Mataram. Ia kemudian bergelar sebagai Mangkunegoro I. Menurut catatan harian Nicholas Harting, Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa Utara, pada tanggal 10 September 1754, ia berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru terlaksana pada tanggal 22 September 1754. Pada hari berikutnya, diadakan perundingan tertutup yang hanya dihadiri oleh beberapa orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo. Harting sendiri didampingi oleh Beton, Kapten C. Donkel, dan sekretarisnya W. Fokken. Adapun yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pada pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram, Harting menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kerajaan. Mangkubumi menyatakan bahwa di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Harting pun menawarkan Mataram sebelah timur yang ditolak oleh Mangkubumi. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya, setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan dapat berjalan lancar. Harting kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar Susuhunan dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai olehnya. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Susuhunan di daerah Kabanaran ketika Pakubuwono II wafat, bersamaan saat VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwono III. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Pada tanggal 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah bagian kesultanan.
Daerah pantai utara Jawa atau daerah pesisiran yang telah diserahkan pada VOC tetap dikuasai oleh VOC dan setengah bagian ganti rugi atas penguasaan tersebut akan diberikan kepada Mangkubumi. Selain itu, Mangkubumi juga akan memperoleh setengah pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan kepada Paku Buwono III pada tanggal 4 November 1754. Paku Buwono III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel mengenai persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Harting dan Pangeran Mangkubumi. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 dan surat persetujuan Paku Buwono III, maka pada tanggal 13 Februari 755 ditandatanganilah perjanjian di Giyanti. Secara garis besar, isi perjanjian Giyanti adalah membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Paku Buwono III dan Kasultanan Ngayogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I. Lengkapnya, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alaga Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan di hati para pemirsa, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.